Nak tanya, Sarah sombong ke Sarah okey? Nak tanya je. Pernah dekat kedai Sarah, dekat Mitek. Okey. Nak tanya je. Saya pernah bergambar bersama lagi. Oh, okey. Pernah dekat Curve, okey je. Tak pernah jumpa tapi teringin nak jumpa. Saya pernah jumpa Sarah masa pergi Menara Maybank. Oh, okey. Sarah baru live kat Sepatu tapi terus masuk kereta. Ya, sebab tu ramai sangat orang. Jadi Sarah kena masuk dalam kereta terus. Sebab ramai tahan. Sarah pergi Sarawak jual tudung. Okey, nak minta kat korang. Nak beritahu kat korang. Jumpa PSL dengan Bibi kat mana? Teringin nak satu set syuting dengan Sarah. Okey. Yes, dalam kedai Sarah ambil gambar ramai-ramai. Oh, okey. Maaf Sarah, sekarang berat Sarah berapa? Berat Sarah 58. Pernah jumpa Sarah di SICC, jumpa kat Mitek. Okey. Kalau Sarah tak senyum, riak muka Sarah macam sombong sikit. Betul, Sarah macam ni. Sarah memang dah born dengan muka yang sombong. Okey, sekejap. Contohnya macam ni Okay, so memang muka Sarah macam tu. Pernah di ICC Brunei. Macam saya muka sombong, orang kata betul. Kadang-kadang kita dilahirkan dengan muka sombong. Kita dilahirkan dengan muka macam tu. Jadi apa nama dia, kalau korang terjumpa Sarah kat luar kan, tegur lah. Janganlah tiba-tiba label kita macam tu. Nak jumpa kat JB, masa tu Sarah belum datang. Muka serius. Oh, saya pun muka sombong. Tapi bila dah kenal, kelakar pula. Okay. Okay, so apa? Okay, so sekarang ni kita nak adakan kelas ya. Okay, your turn. Oh, balas saja. Hai, kabar semuanya. Macam mana kelas malam tu? Halo Kak Jai. Kadang yang rabun pun kena cok. Dulu saya rabun, tapi sekarang saya dah buat lasik dah. Jadi dah okey lah, saya dah nampak semua orang. Hai. Kalau dulu saya tak pakai spek, saya tak pakai contact lens, so saya tak nampak. Dia mau belajar yuk. Dia mau tengok. Halo semua. Apa kabar? Kamu cerita apa? Lasik seram, sakit tak buat? Ada belajar sebenarnya. tak sakit. Tak sakit. Dia sekejap je lasik tu. Dia buat lasik tak sakit. Ayu nak cakap apa? Okay. Okay, jom. Jom kita masuk kelas. Saya nak belajar mengenai serum. Betul? Okay, jom ramai-ramai masuk. Apa tu? Kakak Sarah pernah di Sabah, ya. Yang belakang kena palau. Apa tu palau? Meaning, you duduk di belakang tapi you tidak bercakap apa-apa. Oh, palau. Bahasa negeri. Bahasa negeri apa? Tak tahulah saya, tapi saya faham lah sikit-sikit. Palau tu ignore. Okey. Dia orang kata gurau saja. Okey, jom cepatlah start kelas. Tak lah. Duduk sebelah. Apa dia? Tak mahu lah. Cepatlah. I nak duduk sebelah ni, sakit perut. Saya ignore. Malam ni ada tuition kelas lagi, ya, betul. Ya, ignore lah. Cepatlah, janganlah main-main. Sudah. Boleh, lanjut aja. You jual apa malam ini? You ada apa? Di beg kuning you. Beg kuning you ada apa? Aku nak pergi toilet ni. Beg kuning you ada apa? Sekejap. Ayu dah masukkan ke? Belum lagi. Serum. Serum, okey.
Dah ready dah buku dan pen ini. Cerita dah tengok. Mereka mau siram lah, siram. Tapi kan aku ignore. Cepatlah. Kenapa ya, Yuk? Apa? Hari seperti jatuh. Cepatlah, janganlah main-main. Okey, jom, cepat. Apa lagi awak? Miskin lah. Itu tak kena mengena lah. You ni... Tak bercanda, aku bercanda. Okey, dah. Beg kuning dah ada. Ada diskaun ke malam ni? Yeah, we have. Ada open affiliate tak ya? Ada. Ada affiliate daripada Lumiere, ada affiliate daripada By PSL, ada affiliate daripada Arashi. Jadi korang boleh ambil daripada situ semua. Semua dah buka dah kalau korang nak buat. Jadi untuk video, untuk apa-apa video korang boleh masuk dan buka beg kuning. Macam tak ada je keywords tu. Ayo, masih ada. Apa keywords apa? Hah? Nanti. Titi bagi 34%. Kita bagi daripada kita ke? Kita bagi pada kita ke? Only 20% only. Tapi dapat 34%. TikTok bagi. Jadi korang kena tekan beg kuning sekarang. Okey, kita ada combo 3 toner, kita ada set glowing, kita ada body yuja, kita ada combo 3 serum. Okey, cepat korang. Macam tak ni lah. Just ignore tak? Okey, tahu. Jangan merajuk kakak, kamu tunggu. Ini masuk cepat. Iya. Okey. Aku merajuk. Lecturernya ditungguin. Oh, aku tahu kenapa. Apa? Aku tahu kenapa. Sebab you masukkan semua kat dalam tu. Okey. Okey, dah 2,000 yang menonton. Okey, come. Udahlah. Lanjut. Ayo. Hai korang. Apa kabar semuanya? Aku merajuk. Ya tahu tak, malam ini juga kita kedatangan tamu spesial. Kenapa putih sangat ya? Kenapa putih sangat ya? Ayo, macam-macam putih ya? Tak ya? Okey, sebab makan brightening. Oke, apa kabar semuanya? Janganlah merajuk, nanti PSL. Putih I lagi putih. Sebab I lagi putih pada you. Oh gitu. Iya, lampunya ini ada putih di sini. Lampunya dia langsung ke sini, jadi dia nampak macam tuh. Oke lah. Oke. So, ya ada lampunya. Mungkin saya mundur ya. Ke belakang ya. Oke. Oke guys. Sekarang malam ini kita juga ada tamu. Tamu sama ya di sini ya, Sarah ya. Ada guest star nih. Ini juga seorang formulator dari Malaysia. Oke, Kak J, come on, sini dong. Ayo masuk ya. Sini masuk. Kak J, ayo lah. 5, 4, 3,
Tuh. Nah, kecilkan pori-pori guna yang mana katanya? Ini formulator kita. Hari ini kita mau discuss. Terus bincang-bincang. Oke? Halo, Kak Jai. Nampak tak? Ya. Oke, nampak. Nampak? Oke. Halo. Hello. Apa kabar? Wah, nampak cerah terus, Andi. Oh iya, capek. Dari pagi, Bang. Apa kabar? Ini Sehat, alhamdulillah. Oke. Ini formulator. Kita mau bincang-bincang. Sama bincang-bincang di sini. Discuss. Ya. So, ini bintang tamu kita nih. Dan tamu kita malam ini. So, Kak Siti, kenalin dulu dong dirinya siapa? Nama. Kak J. Kak J. Oke, ada yang panggil Siti, ada yang panggil J. Nama Siti Jamila. J dipanggil nickname yuk. Nickname J. kalau business person panggil J lah. Oke, Kak J. Halo Kak J. Ya. Terus? Betul lah. And then Tak dengar sangat. dekat lah. Oke. Oke. Namanya Kak J. Ya, tak dengar. Okay. Nama Siti Jamila, panggil J saja. Terus? Kerjanya sebagai formulator. Saya full time formulator. Oh, formulator. And then Formulator itu dia akan design resepi formula. So chemist akan buatkan daripada resepi itu. kalau saya apa? Formulator juga namanya? Biasanya sebab I tak touch dulu jadi I tak tahu kan. Oke, jadi udah berapa tapi lama? knowledge Andi banyak. So Sikit lah dibanding Kak Siti. sebab biasanya formulator tu dia akan tahu percentage KKM requirement. Oke. Sebab lain negara lain dia punya requirement percentage kan. So ada serta-serta ingredients yang bab-bab ingredient ni. Oke, simple ya. Kita percepat saja. Tahu Lumiere kan? Tahu Lumiere? Ya, ada yang depan mata ni. Depan mata. Ya, Tahu ini? toner. Apa namanya? Soothing toner. Ya. Ini brightening exfoliating toner dan gentle exfoliating. Macam mana setiap orang tuh pengen suka dengan dia punya skincare tuh? Saya Macam mana tuh supaya orang aman saat kalau pakai skincare tuh? ikut pada jenis kulit muka dia juga. Jenis kulit muka. Yes. Oke, jenis kulit muka terus. And then ikut pada ingredient juga. Oh, Kalau oke. ingredient yang merapu memang merosakkan muka. Oke. So, I mau dengar you punya jujur you punya pendapat mengenai produk Lumiere. Oke. Ya, tahu kan dia punya ingredients kan? 3 ini. Ya, Tahu? mestilah tahu. Ini soothing toner, brightening exfoliating toner, Yeah. dan gentle exfoliating. Tahu? Yes. Tahu. Oke. Coba bahas satu-satu. Harlock Extract, Centella Asiatica, Annona Sen, Sericam, Bioflavita, 3D Matrixyl, Hyaluronic Sangat banyak Acid. extract. Sangat banyak ekstrak. Yes. Ah. Dan bahan-bahan aktif tu tak ada kat Malaysia. Jadi memang kita kena import direct. Contohnya dari Berlin. Berlin, tahu? Yes. Saya beli dari Berlin. Saya tahu loh dia bisa dari Berlin tuh. Dari Berlin. Lepas tu tak ada ejen Malaysia. So I kena ada tak ada nombor WhatsApp semua. So kita kena email, kena tunggu, kena beristikharah untuk menunggu ada yang mau bilang boleh? email reply. Lepas tu ada yang kalau dari Korea tu pun dia macam dia memang reply email after 2 weeks tu dia bagi tahu yang dia tak ada ejen dekat Malaysia. Sila ambil di negara yang terdekat iaitu Singapura dengan Indonesia kan. Lepas tu I pun try lah minta dekat Indonesia dengan Singapura. Oh gitu. Tahu ada dari Berlin, ada dari ini. Yes. So di antara you tahu ini ingredients dia punya ini, yang mana you paling suka?
Dia punya ingredients. Pernah tak you ketemu sama, kalau you kasih angka nih dari 0, Ya. 0 to 10, you kasih angka berapa di Sutin Toner? You tahu ingredients dia? Ya. So markah tu dah per 10 lah ke? Ya, 0 to 10. Oh, kalau 12 per 10? Kenapa you? Kenapa? Sebab dia punya ingredient dah lebih banyak daripada yang sepatutnya dah. Okay. Lepas tu, biasanya normal toner tidaklah sebanyak itu ingredient dia. So kalau you tahu ini banyak, Sepatutnya lebih mahal daripada harga sekarang lah. Ini macam sedekah saja. Kos dia agak tinggi tapi boleh jual dengan harga yang semua orang boleh beli kan? yes, ya. Agak lumayan affordable. sebenarnya. Kena main volume lah kan? Ini tahu Heartland Extract? Harlev extract. Tahu kan? Harlev, yes. Terus tahu Anona Sense? Ananas tu trademark pada Ya. Korean lah. Tahu fungsinya? Tak ingat. Tak ingat. Bioflavita? Bioflavita pun I tak ingat. Sebab I tak buat sebetul kemis semua kan. Bioflavita itu dari asam amino. Yang Acid, amino acid. fruit acid tu Ya. yang mana? Fruit acid yang ini. Sorry. Gentle exfoliating. Oh, yang tempat lain tak ada kan? Sebab dia nak exfoliate. Kalau ini gentle exfoliating, you kasih berapa? 0 to 10? 0 to 10? Tadi 12 lah syuting ni. 12? Ya, ini dalam 10. It's 0 to 10 lah, maksimum 10 lah. 0. Macam. Yalah, 10 ke 10. Alah, Tak. kan ada you ada di sini jadi you bilang macam tu. Oh, Tak, okay. you jujur. I mau jujur. You tahu Nak dia kena try sebab sekarang ni yang fasa yang Andi bagi kat kita adalah di fasa R&D. Kan sebab sekarang masih produce di sana kan Indonesia kan. Jadi kita nak buat stability and ingredient tu semua kita dah study secara teori dia sangat bagus. Sangat bagus. Okay, thank you. Ini really you bilang macam ni. Yalah. You biasa bikin. I sampai takut nak buat stability balik kat Malaysia sebab demand kat Malaysia dah banyak kan. Supaya tak banyak tax kan bila import. So kita produce kat sini. InsyaAllah. InsyaAllah. So kita nak dapatkan requirement yang ini sama. harganya I jual segitu, you tahu harga I jual kan? ya. Ini harganya mahal atau tak? Murah sangat, mahal atau tak mahal atau sangat mahal? Atau murah sangat? Ini. Dia bagi saya adalah Sedekah. harga dia murah sikit daripada yang sepatutnya. Sepatutnya. Oke. You serius, you kasih ini sangat bagus. Ya. You sebagai formulator loh, you punya kesan R&D loh, research and development, You yakin ini bagus? Ya. Really? Thank you so much. Thank you Kak Siti. Nanti makasih malam ini sudah datang. Kak Siti. Walaupun tak dijumpa Ini juga ada brightening exfoliating. Oke, last ini brightening exfoliating. Tahu kan isinya? Lactic acid, ini segala macam. Dia punya Snella secretion filtrate dan 9 T-Expert ni. T-Expert itu apa tuh? Ni kan T-Expert ni dari Korea kan? Ya. Tranexamine acid peptide. Okey, dekat Malaysia tak ada supply. Cerita sikit lah. Oke. Boleh sini Kak Siti. Ini menarik tau. Sebab sekarang masih dalam proses R&D kan untuk di Malaysia punya production. Di Malaysia tak ada agent. And then paling dekat adalah di Singapura. Okay. Ambil saja langsung ke Korea. Okay, tapi Singapura I call tak angkat. Tak mau. Okay. And then I tengok website Singapura tu, agent dia ada satu nama yang boleh dihubungi di Malaysia. So I hubungi. Tapi yang peliknya bila I contact, I nak T-Expert tu, katanya dia takut nak ambil dengan principal because of performance di Malaysia, demand tak ada. Jadi principal dah labelkan dia sebagai scam order. Oh,
I sebagai formulator nak barang tu sangat kan. Sebab kita nak ikut balik formulation, percentage semua yang dari kemis Lumiere di Indonesia kan. Sebab kita tak dengan kemis di Indonesia Lumiere punya. Kita tak nak adjust persen lah, kita nak yang stable lah kan. And then dari situ I pula yang advance dia. I cakap ini big brand di Indonesia, kita nak bawa ke sini kan. Jadi you kena perform lah. Bila you jadi agent kan, takkan I nak kena import dari I Korea. Singapura tak layan. So paling dekat lah di Indonesia. Takkan kita nak import. Tak usah di Indonesia. Saya beli Korea langsung. Dari Korea lepas tu nak beli kat Indonesia. Lepas tu I pun nak kena advance dia kan. Ini big brand dekat Malaysia. Diorang dah memang ada brand dekat sana kan. So bila diorang dapat idea untuk bentangkan propose to principal, and then diorang pun dah macam takut-takut juga. Diorang cakap promise ini memang betul nak produce Kaskan. Sebab bad reputation. Also cakap memang promise lah kan. Kita nak buat dah sebab benda ni dah existing product. Existing product. Tahu tak itu tranexamic acid bagus tak itu? Lepas tu dia baru principal tu. Tak bagus tak itu tranexamic acid? Text type itu bagus tak? Memang ingredient tu semua yang ada copyright. Yes. Semaknanya memang ada MOQ dia. Yes. Dan memang tak boleh sewenang-wenangnya beli. Ya. Ya kena betul. sign agreement semua. So bukan ingredient biasa. Ya memang bukan ingredient biasa. Sebab kalau macam fruit acid pun kan dia ada macam TM, grape, ada honey, kiwi semua tu. Apple. Dia ada certain yang extract yang dia pakai, mungkin ada teknik-teknik yang tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Ingredient tu itu baru satu-satu ingredient. Baru satu-satu. Ini rasa dah 20-30. Ya 20-30 ingredients. So gaduh lah setiap negara. Setiap negara gaduh. Saya suka setiap negara itu. Ya, tapi kita cuba untuk dapatkan yang the best lah, supaya formula dia cantik dan boleh grow lagi kan MOQ production tu. Okay, thank you Kak Siti semuanya. Bye bye. Say dong. Thank you. Okay. Terima kasih. Ya, bye bye. Okay guys, so malam ini Kak Siti boleh nih. Saya akan mencoba untuk hari ini kita kelas ya. Lecturer. Ya. Okay, saya tutor. Ya, you mau duduk juga boleh. Nanti kalau saya salah, you bagi tahu. Okay. So malam ini, sekejap sangat. Iya ini takut you bilang I tipu-tipu atau apa macam tu. Jadi langsung tanya sama formulator research and development. Jadi produk itu harus di research and development, dan yang pasti tahu semua itu adalah seorang R&D. R&D sama ya? Tak sama tak? Di sini R&D juga, research and development juga. Dia akan tahu chemical, ya kan? Kalau kemis itu tahu cara ininya. So kita lanjut ya, guys. So malam ini kita kemarin sampai di mana? Di bag kuning. Yang nak COD boleh Lumiere, boleh ke bag kuning Norasop ya, Lumiere Norasop di TikTok itu boleh. Ya, jadi di situ masih ada cleansing balm, masih ada mungkin ada Dina Salmon atau apa, mungkin masih ada di situ. Oke, kelas baru kita nak mulai, kelas baru. Jadi penting sangat ya Kak Siti ya, kita tahu apa yang kita pakai di muka kita ya, biar kulit kita tuh makin bagus gitu, bukan kita pakai skincare makin jelek atau kelihatan bagus saat ini tapi nanti the future kulit kita tak bagus macam tuh. Pakai Lumiere itu bisa pori-porinya kecil, tahu kan isinya? Sirup. Hari ini sirup kan? Ya, hari ini sirup, tahu kan? Oke, so hari ini kita akan bahas tentang serum. Oke, so ini nampak tak ya? Nampak ya? Nampak. Oke, so wait just moment. Oke, so wait just moment. So ini gengs untuk kelas kedua. Terbalik. Oke. Nampak tak? Nampak ya?
Saya tak bisa baca you punya komen. So harus dalam kelas pula ya. Yes. So ini di bag kuning ada apa aja yuk? Bag 1 ada combo 3 toner. Up your sound. Oke, di bag 1 ada combo 3 toner. Bag 2 ada set glowing. Kita punya soothing toner, Yuja serum, and ultra serum. Di bag 3 ada body Yuja treatment, brightening serum, sama body oil 60 ml. Di bag 4 kita punya combo Yuja serum, retinol serum, and ultra serum. All item tonight only, discount 20%, stock limited. Oke, koran nanti di last live ini nanti saya ulang ya, di bag 1 itu ada trio serum, ada retinol, Combo toner. bag 1 itu ada combo toner, ada glow soothing toner, ada brightening exfoliating toner, ada glow gentle exfoliating toner. Oke, di bag kedua ada set glowing, soothing toner, Yuja serum, sama serum. Oke, dan bag ketiga Yuja brightening body serum and body oil. Oke, di bag keempat Ada serum Yuja, retinol, and ultra rich. Oke, di bag keempat Udah 4. Oh, di bag keempat. Sini Sarah, sini. Nak makan ubat. Hah? Nak makan ubat. Oke. Entah. Oke, koran nanti di akhir nanti Sarah mau pilih juga nanti yang bisa hafal atau tahu ya. Dia punya ini. Oke, apa tuh? Sibu udah berhenti sis apa sih? Apa sih? Oke, lanjut. Thank you for buying ya, udah pada ngecek out nih guys, cepet banget. Apa sih, jangan seru staff yang udah berhenti apalah. Oke, so malam ini kita ada diskon tak yuk? Ya. Jadi I repeat ya bahwa skincare itu you harus guna dengan benar dan betul. Tadi Kak Siti, Kak J juga sudah cakap bahwa skincare itu you pakai sesuai dengan jenis kulit you dan gold skin ya. Oke, gold skin you. Oke, so kalian nanti boleh tahu apa-apa nanti macam itu. Oke, jadi so nanti di live hari ini dan berikutnya nanti kita akan ada class atau apa, jadi kalian lebih mengerti, lebih paham tentang skincare. So kulitnya nanti tak ada jerawatnya bisa hilang, bisa aknenya hilang, terus namanya tuh kerutan, scar, dan macam-macam tuh bisa hilang semua. Oke, stable untuk semua jenis kulit Kandi? Yes. Oke, saya sedikit ulang yang semalam ya. So skincare itu adalah sesuatu yang untuk apa ya? Bukan obat. Dia bukan obat sebenarnya. Dia untuk mencegah. Dia bukan golongan drugs. Ya, dia bukan drugs. Skincare itu bukan drugs. Jadi dia masuk ke dalam sistem yang kita sebut dengan perawatan. Sama tadi sini perawatan. Dia punya bahasa Malaysia sama. Ya kan? Namanya disebut skincare untuk merawat kulit. Nah, skincare itu dia punya step yang bagi ya. Ayo ingat saja, kemarin ada yang udah jelaskan. Yang pertama dia golongan apa satu? Step 1 apa? Ritualsnya? Cleanser. Yes, cleanser. Oke, golongan 2-nya step 2 apa? Toner. Oke, 3 apa? Patutnya buat quiz ni tanya. Nanti kita ada quiz ya. Jadi korang nanti tengok baik-baik. Step 3 apa? Step 3 apa? Tanya ni orang step 3. Step 3 apa? Step 3 serum. Oke. Serum. Step 4. Step 4 apa? Step 4 moisturizer. Oke, good. Moisturizer. And step 5. Step 5 apa? Oke, dan beli, thank you so much. Oke, dan step kelima itu adalah sunscreen. Oke,
Oke, kita tanya R&D ya. Betul tak stepnya ini? Skin rituals untuk menggunakan skincare benar tak? Cair pakai. Cleanser, toner, serum, moisturizer, dan serum. Saya sunscreen. Tahu sunscreen lah sah. Ya, betul. Give me kasih aku angka 100 lah. Skin dulu. Oke, dia ada 5. Kalau di sini biasa udah masuk ke dekoratif. Nah, di sini step ini dekoratif. Merawat cedera. Dekoratif ya, macam you mau pakai macam-macam, tinted sunscreen boleh. Dah. Mirror kan kamera. Dah. Tutup mirror dah. So kita lagi buat kelas, I guess. Macam ini sedap lah. Dekat sangat. Ya, kelihatan terus sangat. Oke, atas. Tepilah kepala you. Okey. Atas. Sebab mirror aku pun bening. Dia bening. Oke ya. Oke. Cleanser itu sekarang ada 2. Dia ada disebut dengan double cleansing. Yang pertama adalah cleansing balm dan yang kedua adalah facial wash. Ini simple ya. Ini stepnya seperti ini. Nah, skincare itu sendiri, ini belajar bikin skincare ya. Sama tahu, skincare itu yang paling utama itu ada di cleanser sebenarnya. Jadi kalau macam you punya rumah you tak bersih, ya you mau pakai ini, ya sama aja dengan bohong, betul tak? Kasih oke? Betul ya? You mau pakai toner, serum, sampai sunscreen bagus-bagus, tapi you tak bersihkan. Apa namanya? Tak kemaskan you punya muka, ya macam nih. Oke, jadi penting sekali ini cleanser. So di skincare itu sebenarnya dia ada 2. Dia punya ada water base, dan oily base. Tapi karena teknologi sudah maju, ini ada langsung keduanya. Ini diantaranya ada yang disebut dengan emulsion. Emulsion itu adalah campuran dari water base dan juga oily base. Ya, emulsion. Jadi ada namanya produk emulsifikasi. Emulsion ya, paham ya? Macam emulsi itu cleansing balm. Oke, jadi dia mencampurkan oil dan juga water. Oke. Jadi kalau korang mau nanti bisa langsung beli di mana? Beli di bag kuning tuh, tekan bag kuning. Oke? So sambil dengar, sambil paham, jadi ya tahu skincare itu macam mana. Ini kenapa ya? Ini ada ini ya? Apa? Aku bingung ya. Nyaman ya? Oke aja. Kalau di itu tutupan ya kalau di handphone kita. Apa? Kalau di handphone. Apa? Tutup apa? Yang tulisan bapak ada ke bawah di. Tulisan bapak. Oke. Pusing. Gitu lagi. Tulisannya ambil. Ini? Stop ya. Oke. Ya. Oke, so ini simple ya, water base and oily base kalau dia digabung itu menjadi ini emulsion. Oke, macam itu ya. So tadi seperti Kak J bilang ya, bahwa kalau kita mau menggunakan skincare itu harus disesuaikan dengan yang namanya jenis kulit. Ya, sesuaikan dengan jenis kulit. Oke. Jenis kulit manusia ada berapa? Ayo dong. Ada berapa jenis kulit? Oke. Jenis kulit orang ada berapa? Ada 3. Are you sure? 7. Ada 4. Oke, 3, 4, apa? Jenis kulit kita. Oke, dan ada yang namanya masalah kulit. Masalah sama di sini. Masalah kulit sama tak? Masalah kulit tahu apa tak? Masalah kulit sama. Bahasanya sama. Masalah kulit. Oke. Masalah kulit. Oke. Kita tengok ya. Yang pertama kulit yang paling umumnya itu adalah apa? Normal. And then ada apa? Dry.
And then ada apa? Oily atau berminyak. Oke, berminyak. Jadi dry, normal, oily. Ini adalah 3 basic jenis kulit manusia. Ya, dry, normal, oily. Oke, jadi kalau macam you mau tahu jenis kulit you datang ke toilet, you cuci you punya muka. You cuci you punya muka. And then setelah you cuci you punya muka, you lihat, tunggu 30 minutes. Jangan pakai apapun, jangan pakai apapun. You cuci punya muka. Kalau you merasa dia ketarik, macam tegang, you punya kulit, artinya kulit you dry. Oke, kalau you macam biasa saja, itu berarti you kulit normal. Tapi kalau macam you punya kulit you rasa macam berminyak, berarti you oily. Oke? Paham ya sampai sini ya? Jadi you kalau mau tahu nih, you cuci muka, dan then you tak boleh pakai apa-apa. Ya, cuci muka boleh pakai sabun, facial wash boleh, pakai air pun boleh. You lap sampai kering, and then you akan lihat. Ya, kalau udah pakai sabun, facial wash, you akan lihat kalau dry, rasa you ketarik tuh, macam tuh, itu dry. Gitu, kering. You pegang pun you rasa kulit you kering, kering tuh macam tuh. Ada normal kalau you merasa oke lah, tak ada problem pun ya normal. Kalau dia oily, you macam you tengok you punya kulit tuh, macam ini. Oke? Dari 3 ini udah jelas. Tapi ternyata dia tak 3 saja dia punya jenis kulit. Tak 3 saja. Di sini kalau dia punya problem, ya saya bilang tadi masalah kulit. Kalau di sini masalah kulitnya dicampur dengan problem, ya macam you punya skin barrier rusak, ya. Skin barrier rusak. Pertama skin barrier rusak. Dia bisa masuk ke sini, dia menurun dari dry menjadi sensitif. Paham? Enak kan? Gampang kan? Gampang. Nah, nih sensitif nih, you pakai saja yang benda-benda yang sedikit yang ada punya fragrance. You pakai macam ada sesuatu ya, kulit you langsung bereaksi, ada reaction. Ya, jadi yang sensitif ini macam-macam. Ada yang dari bawaan dia lahir, ya. Ada dia karena skincare, dia pakai skincare macam you pakai hidrokinon, merkuri, macam-macam tuh. Ya ini dia bisa merusak skin barrier airnya. Yang dry ini, dia lapisan you jadi hilang. Barriernya jadi hilang. Biasa sudah tak ada bakteri bisa mau tumbuh di sini. Macam biasa tuh you tengok orang punya kulit tuh ada kelihatan dia punya urat-urat sini, urat sama di sini urat, sama urat yang merah-merah tuh. Itu tipis sangat. Ini kulitnya sangat tipis. Tipis dan sensitif. Ini ciri-ciri dia nih. Ini kalau pakai yang ada fragrance, ini lawannya nih. Tak boleh pakai yang ada fragrance. Jangan pakai fragrance. Tak boleh pakai yang EXA, BXA, PXA. Jangan. You pakai ini habis kulit you. Makin hancur, makin rusak. You harus pakai yang apa? You harus pakai ini solutionnya. Solution dia nih. You pakai yang PX 5.5. Mulai dari cleanser, toner, serum, bla 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 sampai air. You pakai ini. Kenapa? Biar bakteri masih ada. Bakteri baik itu masih ada. Jadi bakteri itu tidak semuanya jelek. Bakterinya juga masih ada. Terus you pakai apa skincare yang apa? You pakai skincare yang mengandung ceramide. Gitu, ceramide. Ini supaya dia bisa membentuk lapisan baru. Paham? Paham ya? Ini you pakai apa? Vitamin. Vitamin banyak. Vitamin atau apa aja? Depantenol. Depantenol itu apa saja? Depantenol itu buat bikin calming. Gitu. Ya, vitamin B. Berapa kemarin? Vitamin berapa saya sebut kemarin? B5, B6, B5. Depantenol. Terus ada niacinamide. Vitamin B3. Macam tuh. Jangan pakai yang acid. Jadi memang dia harus pH-nya ada 5.5 sampai adjust-nya ke 6.5.
Ini saja yang boleh digunakan PX-nya. So jangan you pakai EXA, BXA, PXA gitu ya. Terus macam mana mau exfoliating kalau macam nih? Nah, kalau ini you jangan pakai produk Lumiere yang brightening exfoliating nih. Oke. Nah, ini contoh nih. Dia punya PX 5.5. Oke, PX-nya 5.5, tapi dia ada EXA, BXA, PXA. Apa aja tuh EXA? Apa contohnya? Kasih EXA? Glycolic acid, salicylic acid. Nah, betul ya. Pokoknya itu ada ini banyak ada acid semua nih ya. Glycolic acid, salicylic acid itu yang paling sering kalian jumpa di skincare. So apa dia lawannya? Kalau mau pakai acid, pakainya yang versus yang natural ingredients. Natural acid macam fruit acid, berry. Nah, ini acid-acid semua tapi dari buah-buahan. So dia aman digunakan, tapi jangan gunakan skincare itu sebutuhnya kulit kita. Oke, ini ayo bagi tahu semua jenis kulit. Jadi you jangan main tekan back kuning saja. You harus tahu you punya kulit dan gold skin you. Oke? Kan kemarin saya sudah bilang skincare tuh ada 2 dia punya isi. Ada banyak, ada 4, 5 sebenarnya dia punya bahan penyusun. Tapi saya kasih tahu you 2 saja. Ada active ingredients dan ada botanical ingredients. Nah, yang cocok untuk kulit sensitif ini yang bermain di botanical. Ya, betul. Tuh pintar tuh. Lumiere Nora Shop itu tahu tuh. You beli yang you pakai yang botanical aja. Nih, kalau skin barrier you rusak, sudah dry sensitif. Nah, terus ada masalah apa lagi? Kulit acne. Nih, acne. Acne itu macam-macam. Ada PAX, ada PAX. Oke? Macam-macam dia punya acne nih, dia punya kulit. Betul tak? Nah, contohnya apa tuh? Ada yang simpelnya, bikin simpel saja, supaya you tak bingung. Ada yang jerawat tuh teruk sangat. Macam ada batu, stone dalam kulit you. Ya kan? Keras. Ada yang lembek, sama lembek, lunak gitu. Ada yang memerah, terus dia punya mata, macam putih-putih di luar. Nah itu. Ada kan? Nah itu. Kalau kulit ini dry, bisa tak? Boleh tak? Boleh. Banyak yang punya itu. So, you pakai yang apa? You pakai yang ini. Acid, yang dari fruit acid. Karena ini bisa sebagai acne fight. Sebagai acne fight. Jadi selain dari exfoliating, acne fight. Terus masalah kulit apa lagi? Ada oil minyak yang berlebih. Ini yang oil plus kalau kotor. Ini biasa macam jadi blackhead sama whitehead, betul tak? Oke ya, blackhead sama whitehead. Macam you punya kulit tuh kusam sangat. Nah itu tuh banyak blackhead sama whitehead. Jadi muka you tuh tak cerah. Ya kelihatan you punya banyak masalah di kulit tuh. You tak cerah lah. Orang lihat you, wah macam punya banyak masalah nih. Tak cerah dia punya muka. Oke, itu karena ini banyak dia punya ini. Kenapa ada kejadian seperti itu? Karena dia kurang membersihkan dan dia tidak bisa mengangkat ini. Ini caranya diangkat jadi apa? Pakai yang ini. Oke? Oke? Kalau dry, sensitif. Normal. Nah, normal itu dibagi 2 lagi. Karena kadang macam you punya usia, you punya genetika, hormonal, macam-macam. Itu kebagi 2 lagi. Menjadi apa? Combination. Nah, ini combination disebut dengan normal to oily, atau dry to normal. Oke? Ya kan? Macam you punya muka tuh ada di sini bagian T-zone, nih bagian T-zone nih. Ada yang normal to oily, ada dry to normal. Paham ya? Oke? Paham ya? You yang mana nih? Punya kulit cucu aja mau tahu dulu lah. Kulit kalian yang mana? Kalian kulitnya yang mana? Macam mana nih udah tahu nih? Udah tahu kan? Mulai tahu kan ada oily, ada dry. Paham? Oke, ada yang dry, ada yang dry.
Nah, kalau yang dry, you pakai soothing toner. Soothing toner tadi dia bilang itu ada menghaluskan. Ya, you butuh asam amino acid, ya amino acid itu bagus buat you punya kulit. Itu ada di soothing toner. Oke? TikTok tengah bagi 44%. TikTok lagi bagi 44%, jom. Orang belilah, beli. TikTok tengah bagi 44%. Wow. TikTok tengah bagi 44% Ya, sekarang kan. Sementara tu tekan beg kuning sekarang. Oke. Cepat korang, tengah 44%. Vegan baby dah sampai Thank tadi, you, alhamdulillah. TikTok. Okay. Cepat Gila, tekan beg murah kuning gila. sekarang 44%. Kalau siapa yang tak beli, tak ada pun. Kalau tak ada tu maknanya dah pernah guna. So, buat TikTok baru untuk dapat 44%. Nak tengok dulu beg untuk oily pula, tak payah tengok-tengok, tekan sekarang 44%. Sementara nak tengok, lepas tu dah terlepas dah, tak dapat 44%. Lambat. Oh ya, untuk Lumiere itu dia all skin type. Jadi bisa Kenapa semua. cleansing balm tak ada dalam beg kuning? Sebab cleansing balm dah habis. Sekarang masuk beg kuning, tekan beg kuning sekarang. Sekejap kita stop kelas, okey? Okey, Kita okey. tekan beg kuning sekarang cepat. 34% pun boleh juga sekarang, 34%. Boleh masukkan Sarah series juga tak? So, tadi ada orang tanya. Boleh Sarah series masukin, oke. Okey, sekarang ni beli loose toner ada tak? Tak payah nak loose, beli sekarang ni terus. Ni kenapa nak kena loose? Ini Tak payah loose. Tak payah lu sini tonernya bisa all skin type. Tak, kalau combo tu Ya. tiga tu Ada. boleh pakai. Ada you tahu tak tadi itu? Kak J itu pakai ini loh, Arashi yang Sakura series. Tahu? Ya. Dia masih ada stok. Dia cinta banget sama desainnya. Nak sudin toner loose, saya sensitive skin, tak nak exfoliating. Boleh tak? Boleh, saya bilang tadi sensitif, boleh ambil yang Boleh. ambil yang Boleh. gentle exfoliating. Boleh. Boleh, sensitif. Nak loose sebab yang lain dah risau. Masuk juga loose lah. Boleh. Okey, Kita masukkan semuanya. semua. Masukkan semua. Combo 3 toner tu apa? Yang ini tengah ni. Tengah cakap. Nak loose sebab kulit sensitif. Masukkan loose. Okey, masukkan loose. Kalau yang sensitif itu boleh guna gentle exfoliating sama soothing toner. Ini boleh. Oke? Betul nggak, Kak J? Dry and sensitive Sekarang boleh tengah soothing toner tak? Sodium sensitif boleh. Gentle boleh tak? Gentle exfoliating? Tapi dia sensitif, boleh tak? Boleh. Ya. Iyalah. Dia sensitif. Ayu, berapa persen sekarang Ayu? Nak loose sebab kulit sensitif. Ya, kalau gentle boleh, karena dia dari fluid. Aman. Fluid acid, natural. Sekarang berapa persen? Cleansing balm tak ada, tapi korang boleh pergi kat team kita. Ada Lumiere Trusted Seller, Ada Lumiere siapa lagi? Nora Shop, Lumiere Malaysia PJ. Semua tu 34%. Diskon 34%. Sekarang. Tekan beg kuning sekarang sebab TikTok tengah bagi sempena tawaran hari gaji. Jadi tekan beg kuning sekarang. Beli sahaja, nanti baru tanya. Okey? Beli sahaja, nanti baru tanya. Jangan risau, semua yang kita jual semua akan membantu kulit anda. Tak ada yang tak membantu kulit Tengok anda. Lab A dan PSL sekarang Aik pakai cleansing balm, habis ini mau pakai retinol kan? Dekat agent tak ada body oil seduction. Semua tak ada. Sebab tu bila suruh restock, jangan tak restock. Lepas tu bila dah habis baru nak tanya. Pigmentation pakai toner yang mana? Pigmentation pakai toner yang mana? Pigmentation dia, Aik bilang tadi kulit dia apa? Dry ke? Loose, ni, Ayu, loose ada tak? Terus toner di Arashi ya. Tak boleh masuk sini ya, dekat Lumiere. Ada di Arashi, TikTok Arashi dan TikTok Lumiere TikTok Lumiere. Malaysia. Oh, kita tengah buy PSL sekarang, lupa. Ya. Nak muka macam Sarah, kalau nak muka macam Sarah. Pakai apa? Ke macam Sarah ada di bag 7. Sama bag 8. Pack 7 dan pack 8.
Nak muka macam Sarah kena bahagia. Bye. Oke, thank you Sarah. TikTok. Wah, banyak kali nih. Ya, Oke. TikTok masih diskon ya. Oke, jom. Oke, kita lanjut. Oke, kelas. Cikgu. Oke, so sekarang tadi yang sensitif terus pakai apa? Pakai soothing toner. Kalau toner, kalau cleanser ini kalau punya Lumiere ini boleh small skin type. Oke, kalau toner, kalau you dry, sensitif, you pakai apa? Gentle exfoliating dan soothing toner. Jadi you pakai gentle exfoliating di tangan you, baru tap, and then you pakai soothing toner. Oke, biasanya apa reaction yang ada? Dia biasa rasa gatel, ada macam tuh. Tapi kalau rasa gatel saja, tak usah dihapus. Oke, tapi kalau sampai mau merah atau apa, you cuci muka. Berarti ada sesuatu racun di dalam kulit macam itu. Atau dia sangat, saya tak tahu lah macam mana. Kalau lihat dari ingredients ada masalah. Oke. So, pakai gentle exfoliating dan soothing toner untuk yang kulit dry dan sensitif. Oke, saya lupa kok sih tak boleh ribut-ribut. Ada yang nanya berkali-kali nih. Apa? Untuk dry skin please, dry skin. Ini dry. Saya udah tulis. Ya lagi. Biasa. Cakap saja back nombor berapa. Dry, sensitif ini boleh kalau dry kan turunnya sensitif. Sensitif aja boleh pakai gentle exfoliating sama soothing toner, apalagi yang dry. Boleh pakai 3 boleh. Kalau terus ini sensitif, terus yang dry tonernya apa saja. Kalau kulit you dry tapi dalam condition yang masih aman, ya, I think you harus pertama yang harus pakai adalah soothing toner nih yang pertama, and then yang kedua you harus pakai gentle exfoliating, oke? Dan yang ketiga kalau you masih kuat kulit you boleh pakai brightening exfoliating malam hari sahaja, oke? Nah itu. Nah, kalau dia punya serumnya 3 boleh di Lumiere, all skin type boleh. Itu bisa, 3-3-nya boleh. Oke, setelah kita lanjut ya. Dry to normal. Normal itu ada 2 dia tadi apa? Normal to oily dan dry to normal. Nah ini tadi yang macam bilang, dry to normal ini masih bisa pakai yang ini, brightening exfoliating toner. Nah kalau you pakai, you punya kulit ini sensitif sangat, you coba nih, you pakai ini kulit you bisa memerah. Oke, kalau you kulit you kotor sangat, you pakai ini kulit you bisa keluar akne. Jerawat tuh, karena dia terjadi detoksifikasi. Dia bersihkan kulit you. Dan orang matematik bilang purging. Macam purging. Purging. Purging macam tu. Oke. Brightening pakai setiap malam kan. Kalau kulit you oily, boleh saja. Kalau ada chronic kidney disease, boleh guna produk Lumiere tak? Ginjal. Masalah ginjal boleh pakai Lumiere. Tunggu dulu. Okay. Itu you harus konsul sama you dokter. Karena tak tahu you punya ginjal macam mana. Karena skincare semua yang dipakai ini itu akan masuk ke dalam ginjal. Oke? Dan karena masuk ke dalam darah. Akan ada ke liver you, ke empedu you macam tuh. Oke, so you harus be careful untuk menggunakan skincare. Saya tak berani. Saya bisa saja bilang iya, tapi saya tak mau. Macam itu ya. Tanya dulu you dokter, you punya boleh pakai produk apa saja. Ya. Oke, tanya you dokter karena sebab kadang macam proacid kan ada grade. So mungkin ginjal doktor cakap kena elakkan makan grape, so tak boleh lah. Ya, karena macam contoh tadi Kak J bilang ini fruit acid nih, macam nih fruit acid. Di gentle tuh ada fruit acid di sini nih, ini fruit acid. Saya pun tak bisa baca tulisan lain. You bisa baca tulisannya, hebat. Tulisannya susah. Fruit acid ini ada grape, ada kiwi. Terus dokter bilang ginjal you tak boleh makan grape, mampus lah. Ya kan? Macam tuh. Jadi so be careful ya.
Hati-hati, saya doakan semoga cepat sembuh, sehat, terus semoga menjadi lebih baik. Retinol boleh makan setiap malam ke? Retinol sebentar ini saya jelasin. You beli saja dulu, aku udah jelasin. Tangan kan. Kita apa? Tak boleh kan nak tahu beg nombor berapa. Oke, beg nomor berapa? Sarah, you cakap saja, dia dengar suara you. Oke, saya lanjut ya. Normal to oily. Oke, kalau ini kondisi paling banyak manusia punya nih. Normal, ya kondisi ini. Tiny Balm and Jerawat beg nombor 10. Oke. Beg nombor 10. Oke, tuh Sarah bantu you tuh ya. Dia jadi personal asisten you. Tanya saja sama dia. Ya kan tak pernah lihat artis jadi personal asisten, nah itu dia. Nah, jadi PA. Oke. Jadi sekarang sini saya hapus ya. Sudah cocok kan? Ada sini ya. Nah, saya hapus supaya kita masuk ke ini. Kalau muka tak ada masalah, pakai saja set glowing beg nombor 8. Pakai. Kalau muka tak ada masalah, muka nak glow kan, pakai beg nombor 8. Bagus tuh belanja. Ada 34% sekarang beg nombor 8. Woi, mantap. Oke, sekarang kita masuk ke normal to dry. Oh iya, saya pelupa. Ada satu di sini di skincare nih. Ini yang paling you harus hindari kalau you punya kulit sensitif. Oke, yang pertama apa? Fragrance. Ya. Kedua, reservatif yang tidak mendukung atau tidak mensupport kulit sensitif. Betul tak? KJ. Ingredientnya. Reservatif ya. Jadi kalau di Lumiere itu reservatifnya itu bisa buat untuk kulit sensitif dan kita tidak pakai fragrance. Dan ketiga ada apa? Artificial coloring. Oke, artificial coloring. Don't use it. Kalau ada dia punya artificial coloring, dia tambah-tambah pewarna tuh macam tuh, jangan pakai. Kulit you bisa rusak. Ya ini. Terus apa? Jangan pakai titanium dioxide yang too much. Titanium dioxide ini memang bagus. Dia bisa mengcover you punya kulit dari sinar matahari. Dia bisa juga jadi physical sunscreen yang bagus. Tapi dia dampaknya kalau kulit you sudah rusak macam ini, dia macam mana ya kalau dalam jangka panjang ya? Jeraga and kusam boleh pakai beg set glowing boleh. Boleh. Dosa ini dia bisa menyebabkan cancer. Carcinogenic. Ya, carcinogenic, betul. Wih, pintar loh. Kak J jagoan luar biasa. Saya PA untuk Kazara. Jadi nanti semua user Lumiere tuh sekarang pintar. Jadi makin kritis, ya kayak kalian kritis untuk pakai guna skincare. Karena apa saya bilang tadi, skincare tuh jangan pandang enteng. Ini lebih berbahaya daripada rokok. Ya, tiap hari you pakai you tak sadar itu masuk ke dalam kulit you, ke dalam darah you, dan itu bisa menyebabkan kerusakan di ginjal, macam-macam, paru-paru, di heart, apa dan macam-macam itu. Jadi so kalian harus be careful untuk menentukan you punya skincare. Jadi so jangan karena lihat harga, mahal, lebih mahal, ini lebih murah, you pakai saja. You bakal lihat dia punya bahan penyusun tuh. Oke. So and then dia normal to oily. Nah kalau ini paling seneng lah ya, di jenis kulit ini paling seneng lah guna skincare apa ya, paling seneng saja ya, karena dia tinggal daily dose-nya saja yang berbeda. And then kalau dia normal to oily, you harus main di acid boleh gitu, dan dia main di dry to oily juga main di low acid. Low acid saja. Senang lah ini. You bisa pakai macam-macam lah di sini ke normal tuh. Paling senang gitu. Macam itu normal, gitu. Normal to oily. Ini kalau dia normal to oily ini, oke, senang. So kalau dia punya masalah kulit lagi, tadi sudah ada skin barrier, acne, terus apa tuh, parut, jeragat, bekas jeragat, parut. Terus ada jeragat nih, kalau you boleh tahu, jeragat ini ada dua, ada yang dari lahir, you dapat jeragat tuh, ya, ada dari you tidak pernah pakai skincare, sehingga kulit you berjeragat,
atau yang ketiga, you pakai skincare yang salah. Oke, Jeragat ini ada 3 nih. Dia tuh macamnya punya kulit tuh dia punya hitam-hitam banyak-banyak nih. Nah, itu seperti macam like a dark spot tapi bukan dark spot. Ya sama lah dark spot ya, oke. Melanin. Hah? Melanin content. Iya, melanin. Itunya dia menghitam dan itu susah sangat dihilangkan. Kalau you dari lahir, you punya, ini you harus laser. Ini. Oke. Nah, skincare tuh yang saya bilang tadi dia bisa memudarkan dengan bahan-bahan apa? Dengan bahan-bahan acid seperti apa? Kasih niacinamide. Ini boleh. Terus apa? Vitamin C. Ini kandungan yang untuk menghilangkan you punya jeragat nih. Kalau you jeragat ya pakai ini. Nah, acid. Sama yang tadi apa? EXA, DXA, DXA. Nah, glycolic acid, salicylic acid. Itu sama dengan gentle kan? Yes. Glycolic acid, salicylic acid untuk lawan you punya jeragat. Kalau dari lahir ini agak sulit ya. Sangat sulit tuh dari lahir. Muka sensitif jerawat boleh pakai set glowing, boleh. Boleh. Sama you pakai tadi apa? Gentle exfoliating toner. Untuk you punya kulit sensitif, karena kalau you pakai yang brightening exfoliating toner habis kulit you. Pakai yang mana? Pakai you harus pakai yang you harus pakai yang gentle exfoliating toner. Oke? Ya, get the point ya. Dikasih 10 bintang, thank you. Oke. Just for information, saya seorang bukan formulator resmi, tapi saya yang susun semua itu punya ingredient. Saya baca jurnalnya, saya susun, sama kayak you belajar jurnal, susun dia punya ini, terus dia macam gabung-gabung itu material tuh, dan nanti setelah dibuat baru kita di cross semuanya. Ya, supaya kita cek dia punya bakterial nyambung atau tidak, bakterial dia nyambung atau tidak. Oke, korang kena top up korang kena top up sekarang ni Ultralish Yuja dengan retinol sebab dah nak habis. Katanya top up karena nak habis. So kalian boleh ini ya. Lanjut ya, kita lanjut ya. Kita education nanti ini saya dibantu juga R&D Kak J, dia yang formulator Malaysia, dia orang yang hebat. Ada Kak Sarah sebagai personal assistant kalian malam ini sebagai moderator, dan ada Kak Ayu sebagai moderatornya. Oke? Oh, Don't Bake nomor 8. Thank you so much. Jadi gunakan skincare you sesuai ya. Kalau nak loose boleh pergi dekat TikTok Lumiere. Ya, mau loose pergi ke TikTok Lumiere.Malaysia, atau you bisa ke tim kita. Ada PJ Lumiere, ada Nora Shop, ada aku tampal semua itu tim kita juga di TikTok. Tulisannya di TikTok. Trusted Seller. Lumiere Trusted Seller. Macam itu ya. Oke. Lanjut ya. Ini jeragat nih. Terus apa tadi? Dari lahir, pulang. Terus ada yang dari dia pakai skincare. Skincare tuh yang bisa bikin jeragat kalau you mau instan. Oke. Skincare tuh dia tidak bikin instan. Ya, stop. Skincare itu tidak bikin instan. Ya, kalau you pakai skincare buat muka you langsung putih, pakai apa? Itu bahaya. Ya. You jangan pakai skincare tuh instan tuh. Buang jauh-jauh tuh produk. Apalagi kalau ada hidrokinon, merkuri, buang. Mending buang daripada masuk ke ginjal you. Oke? Gitu. Tuh ada soalan sekejap. Apa tuh? Wah, kalau jeragat keep on guna cleansing balm, soothing toner, Ultralish dan retinol, okey tak? Apa? Kalau jeragat, keep on guna cleansing balm, soothing toner, Ultralish dan retinol, okey tak? Oke, kita bahas jeragat ya. Ini jeragat. Boleh ke tak dia? Boleh. Okey, boleh. Baik mana? sorry. Oke, dari lahir, terus dari apa? Dari apa tadi? Lahir, skincare, sama apa tadi? Tak pakai langsung. Tak pakai skincare. Ya. Ya kan, ada yang dari lahir, ya, ada dari dia pakai skincare sama tak pakai skincare. Kenapa?
Oke, ini bisa timbul jeragat nih, macam itu. Oke, ada jeragat, ada jerawat. Nah, ini ya, jeragat sama jerawat ya. Kalau oily, you pakai banyak yang acid di sini nih. Nah, macam nih, gampang nih. Dia oily itu juga gampang. Kenapa jadi merah-merah di bahagian leher after saya spray soothing toner? Kalau di muka okey pula. Berarti ada sesuatu di lehernya. Ini ya, pakai ya. Ada kemarin pakai. Betapa kalau dia merah tuh, dia karena dia bioflakita, itu apa bioflakita itu? Dia itu mendeteksi di kita ada sesuatu nggak di badan kita. Hebat kan? Ya, tapi pakai saja. Nanti lama-kelamaan disembuhkan sama dia. Tapi slow but sure ya. Slow but sure. Dia pelan-pelan. Ya, terus hindari makan makanan yang yang bisa menimbulkan sensitif gitu. Ini pakai ya. Ini tiap hari pakai. Saya nak tanya, baru tahu kulit saya dry, tapi saya dah beli dan pakai brightening exfoliating toner, boleh atau tidak? Kan saya bilang sama you tadi, kalau you dry, Boleh atau tidak? boleh. Okey, boleh dah. Thank you. Tapi jangan ke mana-mana. Ayo harus jelaskan supaya mereka korang ngerti. Okey, boleh. Boleh. Boseting tuh bawa macam masam katanya. Ya, dia memang karena dia banyak apa tadi itu botanical, dia esensial, dia dari ekstrak dia banyak, gitu, ekstrak dia banyak. Oke. Kalau kulit itu dry itu apa? Dry kah? Dari moment itu oily kah? Kalau dry saja, kalau itu tidak masuk sensitif, oke aja, masih bisa pakai. Itu bilang, you masih boleh pakai ini, tapi jangan sering-sering, oke? Seminggu 1 kali lah you pakai. Atau you boleh pakai ganti dengan exfoliating yang lebih gently. Contohnya kena pula dia muka saya. Contohnya pakai apa? Kalau di serum pakai yang exfoliating itu ada retinol. Retinol ini boleh. Oke, retinol ini tak boleh 1% plus. Tapi kenapa Lumiere bisa you pakai? Retinolnya 1%. CKD itu apa? CKD. Oke, kita tahu. CKD itu apa? Boleh tolong bagi tahu tak CKD itu apa? Dekat mana? Oke, retinol ini 1%. Kenapa retinol Lumiere boleh? Karena retinolnya Lumiere itu coating. Dia ada film di dalamnya. Chronic kidney disease. Boleh pakai apa lagi? Dia cuma pakai kain simbam saja sebab takut nak pakai yang lain. Tuh, boleh nggak tahu dia punya tantangan di situ? Boleh search di Google nggak? Mana saya ini? Chronic kidney disease. Oke, dia di coating, jadi sebenarnya dia tidak sampai 1%. Dia cuma 0,06%, 0,06%. So jauh sangat dari ini. Jadi secara Europe regulation lolos, oke? So bisa pakai yang untuk dry retinol ini. So jeragat ini sama jerawat, ini adalah problem yang paling banyak kalian pasti temuin ya. Kalau ada jeragat, jerawat. Oke, ini juga yang terakhir, ini tidak pakai skincare dan dia masuk ke umur. Kalau umurnya udah macam-macam tuh masalahnya. Macam di umur 30, 40, terus 50 itu sudah sering temuan. Tak ada yang tanya, yang menopause boleh pakai ke? Boleh. Ada pun masalah kalau ada manusia. Brightening toner pakai untuk kulit bolehkah? Boleh. Ini boleh. Oke. So gampang sangat ya. Supaya kita tahu jenis kulit disesuaikan. Bahwa acidnya yang high level mau yang ini. So selain daripada acid di sini acid, dia ada bahan-bahan tuh acid, peptide, terus vitamin. Tahu tak? Ini ada vitamin. Peptide itu dia mengisi. Kalau dia tulis tranexamic acid, peptide atau textile. Peptide, dia berarti dia punya acid tapi dia adalah peptide dan dia bisa mengisi. Macam dia punya lubang, ini dia mengisi. Nah, itu peptide tuh dia punya tuh. Simpelnya, dia merepair secara mengisi. Kalau dia acid, dia cara kinerjanya itu dia mengikis untuk supaya dia menstimulus
atau meregenerasi kolagen. Nah, kolagen tuh. Seperti itu. Simple kan? Ya. Oke, kita akan ambil ke jeragat nih. Oke, jeragat ini dia punya you harus pakai itu adalah you bisa pakai dua ini. Oke, dia bisa menggunakan peptide, vitamin, dan acid. Nah, ini dia solusi buat jeragat. Oke? Oke, boleh pakai soothing toner. Oh boleh, soothing toner boleh. Yang CKD tadi. Oh CKD boleh pakai soothing toner katanya. Oke. Saya ada sinus. Kenapa saya pakai toner pedih di muka? Kita dah cakap Toner apa? Toner apa? Soothing toner apa? Dia rasa pedih dekat muka. Toner apa? Jangan ulat hidung tu. Toner apa? Ulat tu dah rimas. Apa kena AC ni? Toner apa? Kena sudi kan sudi. Terus cuma toner apa? Woi, dia belum. Woi. Kenapa? Boleh je pakai umur 77 pakai skincare, boleh lah, wajib. Kalau 77 itu cari yang mengisi, merepair. Karena macam kalau umur 77 tahun itu berarti dia sudah tidak mengeluarkan oil. Sebenarnya orang dengan kulit oil ini dia bisa punya kulit yang dibilang berkah. Sama kalau dia tidak merawat dengan baik, dia bisa menimbulkan masalah. Berkahnya lebih. Macam dia punya kulit tuh dia punya lebih plumping. Dia itu di orang kulit oil itu jarang yang mendapatkan yang namanya wrinkles. Tapi dia sangat mudah untuk jerawat. Itu tuh. So kalau yang oil ini ya pakailah yang oil control, yang acid, Yuja repair serum boleh. Jangan pakai ultra rich. Oke? Jangan pakai ultra rich. Kalau ini boleh pakai ultra rich serum. Ini boleh. Ini pakai Yuja serum boleh. Ini boleh. Oke, yang oily ya. Kalau you masih mau pakai ultra rich, you harus pakainya sedikit saja. Ya, you pakai sedikit untuk maintenance you punya nanti kalau you tua, you jangan sampai banyak wrinkle. You pakai sedikit saja, di layer dengan apa? Di layer dengan Di layer dengan Yuja serum. Nih. Oke. Retinol bukan toner. Retinol pakai malam saja dan bukan hari-hari. Kalau dah 77 ya nyerah aja lah. Gak sempat mau skincare. Dah expired. Boleh lagi lah. Boleh. Itu mak mertua umur 70 dia pakai skincare kan setahun nampak 50. My father? Apa? My father, bapakku dulu masih pakai skincare di umur segitu. Iya. Boleh. Kamu kan tetap boleh, malas saja. Oke. Kita lanjut jeragat ya. So, kalau you punya jeragat, you mau hilangkan jeragat you, solusinya apa? You harus double cleansing ya. Step pertama apa? Cleanser. You pakai cleansing balm, and then you pakai facial wash. Simple kan? Kak J, mulai makan dulu. Makan dulu lah. Sama yo miswa suami. Ya miswa. Oke. You ambil pakai cleanser, ya. You pakai toner yang bagus buat jeragat yang apa? Gentle exfoliating toner. Itu bisa masuk ke semua skin type. Kalau makan ubat hidroquin, muka jadi kusam dan gelap, boleh pakai set apa ya? Hidroquinone. Ini nih kalau minum hidroquin. Dia makan ubat, so kulit dia jadi kusam dan gelap. Tak biasa macam ini. Kalau you ada masalah misalnya tadi kan dia bilang di muka saya pakai soothing toner biasa saja. Terus saya pakai di di leher. Terus ada masalah gitu, bisa merah di sini. Berarti di sini itu ada sesuatu yang sebenarnya tak baik di dalam kulit kita. Macam dia pori-pori tersumbat atau seperti apa gitu. Nah itu yang sometimes
ya harus butuh waktu, text time untuk ngobatinnya. Karena dari kemarin yang pakai soothing toner nih, tak ada pun masalah sama sekali. Oke, pakai brightening itu tak ada masalah pun sama sekali. Pun ada good ke macam PSN? Tak ada. Tak, saya saja. Tak ada. Oke, so ini jeragat nih, you pasti take cleanser, oke, double cleansing. So penting sangat ini double cleansing. Kalau you ada facial wash, mending you tak ada facial wash daripada you tak ada cleansing balm. Lebih bagus pakai cleansing balm. Itu cleansing balm karena dia emulsifikasi, jadi dia bisa mengangkat you punya kulit water based dan oily based. Oke, and then you pakai toner. Toner apa buat untuk jeragat? Toner yang pertama adalah gentle exfoliating. Oke, gentle exfoliating, and then you boleh combination dengan namanya soothing toner. Kalau you pakai soothing toner nih, dia macam ada macam sikit-sikit rasa gatal atau apa, itu tak masalah. You bisa kayak macam ini pakai gini, dia kalau campur ke keringat itu bisa langsung bereaksi sebenarnya. Perlu. Sebaiknya kalau macam you boleh cuci muka dulu, bersih-bersih, baru you pakai soothing toner tuh. Oke? Dan kalau gatal-gatal biasa saja, tak ada masalah, you tunggu saja pasti akan hilang maybe 5 to 10 minutes. Kenapa saya tahu ya? Saya tahu karena saya sudah mencoba ini ke 100 orang kulit ini. Oke? Terus you boleh pakai kalau kulit you normal sama oily dan sedikit dry. Oke? You boleh tambah dia brightening, exfoliating malam hari. Ini kuat nih. Ini pun begitu jerawat, you tadi double cleansing, and then cleanser, dan you pakai toner. Kalau you jerawat you di kulit dry, you cuma boleh pakai gentle exfoliating sama soothing toner. Oke, you jangan pakai ini. Oke, kalau kulit you dry sensitif. Kalau kulit you dry to normal, you boleh pakai ini tapi 1 minggu 1 kali saja. Oke, tapi kalau kulit you normal to oily, you boleh pakai 1 sampai 4 kali dalam seminggu. Boleh nggak brightening exfoliating toner buat body? Boleh, karena dia dari acid, dari DHA, salicylic acid, glycolic acid, lactic acid, malic acid, kayak di situ. And then gentle soothing toner ini buat untuk kontrol you punya oil, karena dia ada tranexamic acid, jadi dia fungsinya itu untuk brightening, memudarkan you punya dark spot dan lain-lain. Bag nomor 7, 8, 9, 10 sekarang tengah 34% ya. Oh, 34% ya. 7, 8, 9, 10. Saya kulit sensitif, gak ada retinol, Yuja serum dan salmon, apalagi perlu. Kalau you mau butuh retinol supaya cepat you beli. Oke, kalau you merasa cukup itu saja beli, itu saja you pakai. Oke, tapi I think you butuh ini nih, gentle exfoliating. You perlu gentle exfoliating. You beli gentle exfoliating atau sama soothing toner. 2 bulan pakai Lumiere, jeragat dah pudar banyak. Woi, congratulations, mantap, keren sangat. Saya ada jerawat kecil dekat rahang muka, sesuai guna yang mana? Kalau jerawatnya siki-siki saja dekat rahang di sini, besok saya bahas ya kenapa arti jerawat tuh, kenapa ada di sini, kadang 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 ada di sini. Sini. Katanya sih di ketiak. Kalau di ketiak itu berarti you ada inflamasi. Ya, lagi ada bakteri. Jadi itu you punya blood white itu lagi tuh. Hormonal. Oke. Nah, kalau you punya jerawat ini karena hormonal, you pakai ini. Karena kalau hormonal tuh biasanya kulitnya tuh tanda-tandanya apa? Oily dan jerawat. Nah, kalau oily jerawat you pakai ini brightening exfoliating toner. Brightening exfoliating toner itu bagus buat yang oily dan jerawat. You pakai setiap hari. Tapi kalau kulit you sudah mulai oke, you pakainya seminggu sampai 1 sampai 3 kali. Karena ada juga orang pecinta exfoliating. Nah, lambat masuk kelas, rugi you. Kita ada apa-apanya ilmu. Setelah itu you pakai di serum. Simple ya. Yang ketiga yang pakai serum. Ini serum di Lumiere, ini di generasi kedua. Di serumnya ada apa? Enak ya, pakai soothing toner itu ya. Lembab itu. Dia langsung kayak mengcover kita punya kulit tuh. Nih. Di cover tadi muka saya sangat oily.
Saya pakai Soothing Toner ini dia langsung membuat lebih apa lagi namanya, lebih kontrol, dia mengontrolin kulit muka saya. Thank you Soothing Toner. Oke. Nah, oke, ini serum. Serum kita tuh ada 3, Yuja Serum, Retinol, sama dengan Ultra Rich. Oke. Sama kayak ini, toner ini tidak sama. Saya bilang tidak sama. Kalau sama ngapain dibikin banyak-banyak? Ini tidak sama, oke? Nah, nih 3 serum ini. Tadi ada toner ya. Nah, serum. Yuja ini dia bagus tuh kalau you lagi acne. Oke, saya pun dulu acne satu-satu ya, acne bukan yang banyak, acne yang jerawat yang satu sini kadang-kadang muncul. Kemarin kan lihat kan saya ada jerawat di sini, saya pakai ini. Jadi dia tidak ada bekas. Gitu, dia menghilangkan bekas acne itu, disebut dengan biasa scar, ya. Macam itu. Dia untuk brightening, gold skinnya itu dan repairing. Oke. Kalau yang retinol ini buat untuk anti-aging. Terus dia buat brightening sama acne, prevent acne. Oke? Yang Ultra Rich ini buat apa? Yang pertama buat anti-aging. Ini anti-aging. Dia punya untuk bekas luka. Kalau ini after after acne baru pakai ini. Oke? After acne you baru boleh pakai Ultra Rich. Gitu, karena dia merepair, dia sangat betul-betul merepair. Dia di situ ada snail extract, yuja extract, gurita caviar extract, dia punya tranexamic acid, dia punya matrixyl 300, peptide dan lain-lain. Dia merepair, mengisi. Nah, seperti yang bilang tadi sini, dia mengisi, dia punya ini, dia tidak mengikis. Kalau retinol ini dia mengikis supaya menstimulus kolagen baru. Kalau yang ini peptide itu dia agent yang mengisi. Nah, jadi macam ini kosong, ini contoh ya, ini kosong. Yang peptide agent itu dia mengisi. Supaya tak nampak. Macam you punya muka lubang-lubang. Apa namanya sini? Bopeng. Sama lubang-lubang. Muka you lubang-lubang. Paru jerawat. You pakai Ultra Rich. Sama you pakai Yuja. Nah itu tonernya pakai apa? You pakai Soothing Toner sama you pakai brightening. Karena you pakai gentle tak guna. Oke? You pakai brightening exfoliating toner, Soothing Toner, you pakai Yuja sama you pakai Ultra Rich. Kalau kulit you sudah mulai wrinkle atau macam you sebelum you mau supaya tua, macam kulit Sarah tidak ada wrinkle, kerutan, biasanya macam tuh kalau udah tua tuh di sini di kulit ini tuh banyak tuh. Kulit ini biasa ada banyak nih. Nah, kenapa saya tak ada? Karena saya dari dulu sudah pakai anti aging. Jadi anti aging itu bukan tunggu you tua baru you pakai sebelum tua itu datang. Jadi sebelum you meninggal, you banyak berdoa. Jangan pas you mau meninggal baru you berdoa. Salah gitu ya. Sama seperti you beribadah. Jangan tunggu you mau meninggal baru beribadah. Jadi sebelum you meninggal udah beribadah. Macam tuh. Nah, sama dengan ini anti aging. Anti aging tuh you pakai sebelum you punya kerutan. Terus kalau kulit oli boleh tak pakai Ultra Rich? Boleh saja, tapi pakai Siki saja. You combination dengan Yuja Serum. Alright, paham ya? Paham. Oke. Hilangkan melihat tuh you pakai retinol. Udah tua lu Udah tua Lumenya baru datang. Pakailah dari sekarang. Pakai dari sekarang. Jangan bilang tunda-tunda lagi. Harus dari sekarang. Yuk kalau udah tua pakai Ultra Rich sama Yuja, yuk pakai ini semua. Clear. Ya, Kakak Fariza, passion saya nampak muda selepas pakai retinol Lumiere. Memang pakailah sekarang. Thank you so much. Oke, sekarang kita lagi ada diskon ya. TikTok juga bagi diskon. 34%. 34% TikTok bagi diskon ya. Jangan lupa ini kita ada B kuning. Oke, ini belajar tentang skincare. Jadi kita tidak salah ya. Berminyak apa tuh? Coba ya kita contohnya satu contoh nih. Berminyak jerawat kalau pakai toner exfoliating perlu retinol lagi tak? Nih pertanyaannya bagus nih dari Lidasi, thank you. Lidasi, kakak Lidasi. Nih dia tanya kalau kulit dia
Oke, kita hapus dulu ya. Jadi, Mereka udah screenshot belum? tak perlu lah. Nanti besok saya jelaskan lagi. Karena ini tak bisa yuk mengerti dalam satu malam. Lo harus belajar banyak. Kulit dia jerawat. Oke. Terus tidak sih, kulit itu jerawat. Terus oily. Ya, masalah berarti masalah kulitnya jerawat, oily kah, dry kah, atau normal kah? Nah, ini saya bikin flow biar you tahu pakai apa. Sebelum meninggal duit dah habis beli lumiar. Kakak Nurul, Ultraris itu memang best, 3 bulan pakai, skin halus hangat. Oke. Oke. Ini ya, oily, dry dan normal. Ya, jerawat nih. You punya masalah apa? Jerawat. Ya. Kulitnya apa? Oily, dry, normal. Normal to oily, normal to dry, atau dry to sensitif, atau dry saja, atau oily to normal, oily to jerawat. Yang mana? Oily. Oke, jerawat dan oily. Kalau jerawat dan oily artinya you punya tubuh tuh dia memproduksi minyak berlebih. Ya, jadi punya you ini. Ini dia memproduksi minyak berlebih. Ini matanya. Ya, dia lagi senyum. Dia pakai jilbab tak? Pakai jilbab. Ya. Saya sudah 51, tapi nampak lebih muda lepas pakai Retinol Lumiere. No, nak pakai semua Lumiere. Thank you. Senang ay baca tu. Itu macam kucing pakai tudung. Ini tidak, ini brosnya nih, brosnya. Dia pakai logo Arasi. Logo Arasi. Macam kucing pakai tudung. Kucing pakai tudung. Dia pakai tudung labu. Kan lu tak lihat nih ada labunya di sini nih, labu. Itu Lala pakai tudung. Itu macam ekor Lala. Ekor Lala, oke, dihapus lah biar Lala tak ada. Itu ekornya di dalam, oke, belakang. Oke, Lalanya hapus, oke. Ini kalau kulit you oily terus jerawat, berarti kulit you memproduksi minyak. Macam ini minyak, banyak nih, minyak nih ya. Jadi minyak, oke. Ini minyak. Kalau dia jerawat tuh, kalau hormonal you tak bagus, dia artinya you tak rawat, tak bersihkan dengan bagus, dia akan menimbulkan jerawat nih. Jerawatnya batu-batu, hormonal nih. Sudah itu tidak pernah bersihkan muka, banyak sangat. Oke. Makin kotor dia akan ada bakteri juga nih. Tambah bakteri. Nih. Ya, sampai bakteri banyak di sini penuh. Macam mana kalau macam ni? Mau apa? Ini mau diapain kalau macam ni? Ini kalau dalam ilmu chemical ada dulu namanya asam dan basa. Nggak pakai H, basa. Terus di sini ada normal. Ini apa? pH-nya. Oke? pH-nya. Oke? Asam nih dia di 0 sampai dengan 6. Normal 7, basa itu dari 8 sampai sekian-sekian, 14 atau 15 saya lupa. Oke? Dia punya ini. Kalau dia berminyak berarti dia adalah kondisi basah. Simpel ya. Ya. Acid alkali. Sama saja. Oke, dia basah dia punya. Jadi you harus butuh untuk dia menyimbangkan, dia kasih dia acid. Acidnya apa? Salisilik acid. Salisilik acid itu bagus sangat buat untuk jerawat. Ya, glycolic acid. Acid. Terus lactic acid. Lactic acid itu dari susu. Oke? Tahu? Ini kan mandalic acid. Mandalic acid adalah gitu. Ini banyak nih. Dia punya acid digabung dengan nama EXA. Ini dia EXA ini dibentuk sebagai apa? Toner, sebagai apa? Serum, sebagai apa? Facial wash, sebagai apa? Cleansing balm. Boleh semua dia masuk, dia punya nih. So, kalau kalian tidak lagi hamil,
ya, atau kalau tidak lagi hamil berarti laki-laki boleh dong pakai selamanya, atau tidak menyusui, ini boleh pakai ini. Oke, kalau you lagi hamil sama menyusui, you jangan pakai ini barang. Nah, ya kan? Nah, jangan pakai. Kalau you tak lagi hamil sama lagi menyusui, jangan pakai ini. Tak boleh dipakai nih, jangan. Terus juga kulitnya apa? Sensitif, jangan dipakai nih. Dry itu sensitif, jangan. Yang you boleh pakai orang hamil sama menyusui ya, kalau you punya acne nih, you pakai apa? Fruit acid. Kayak acid murni dari buah-buahan. Macam nih. Terus bagaimana? Ini pakai saya tiap hari, dia punya ini. Paling bagus you harus pakai itu adalah toner. Kalau you pakai toner dalam kondisi begini, karena dia watery, dia langsung masuk ke dalam penetration ke dalam kulit you. Ya, apalagi you cari yang di coated. Dia punya ini, coated itu yang ada EXA, BXA yang ada di coated, nanti dilapisin. Nah, you pakai ini toner. 10 menit lagi ya. Terus you pakai apa lagi? You boleh pakai Yuja Serum. Yuja Serum. You jangan pakai Ultra Rich. Jangan pakai Ultra Rich. Mana tadi Ultra Rich? Mana lu? Oh, udah aku hapus tadi. Jangan pakai Ultra Rich. Kalau lagi aktif you punya jerawat, jangan pakai Ultra Rich. Ini makin banyak. Kenapa? Dia menjadikan ini lebih subur. Orang Indonesia bilang lebih subur, apalagi lebih makmur. Subur. Lebih senang dia tuh. Karena dia ini mungkin subur. You jangan pakai. Kalau jerawat you udah hilang, udah bersih, jerawatnya sudah bersih, jerawat udah bersih, ini udah bersih, ini udah bersih. Yuja masih oke. Ultra Rich baru pakai. Banyak orang tuh lagi jerawat pakai Ultra Rich, mampuslah kulitnya. Oke. Macam itu. Paham ya? Nah, terus berarti awalnya pakai apa? You pakai Yuja Serum. Oke, you pakai toner retinol exfoliating sama gentle exfoliating. Jadi pakai cuci muka pakai gentle exfoliating, baru pakai soothing toner pagi hari. Oke, malamnya pakai apa? Brightening exfoliating toner. Macam itu, boleh taruh di kampas, boleh langsung tap-tap di muka. Oke, macam itu ya. Kalau pakai acid ini, yang toner ini penetrasinya cepat. Kalau soothing toner, dia mengontrol oil, terus tiba-tiba you keringat di sini, badan you keringat, you pakai soothing, dia gatal tuh. Artinya ditep-tep aja, jangan dihapus, ditep-tep aja. You punya leher tadi tuh, muka you tuh kalau ada gatal-gatal ditep-tep aja, nanti hilang. Kalau soothing toner tuh kalau dia punya ada keringat, ya dia tuh kena tuh. Kalau you pakai yang acid, dia bisa timbul, dia bersihkan jerawat-jerawat you. Macam tuh ya. Senang ya. Jadi Ultra Rich tadi itu buat apa? Buat untuk ini. Nah, sampai di serum, terus moisturizer-nya ada nggak Lumiere? Moisturizer Lumiere habis, sold out, jadi tidak ada. Tunggu saja di September. So yang serum-serum ini juga akan habis, baru ada di September. Senang beli, senang stok lah. Oke. Terus yang sunscreen tunggu, karena kita lagi barangnya itu lagi dites di Australia. Oke, tunggu. Sekarang retinol. Retinol itu apa? Retinol itu tadi yang saya bilang, ini macam dia aman saja dipakai. Ini retinol nih. Tadi saya bahas retinol. Nah, retinol itu dia adalah kandungan vitamin A. Kalau you mau punya kulit cerah, bagus, vitamin A untuk malam hari, vitamin C buat pagi hari. Ini matahari nih. Ini buat malam hari. Vitamin E. Ini bagus, vitamin E buat kulit di malam hari itu bagus. Jadi kalau you pakai retinol, tak usah pakai yang lain. Setelah you cleanser, toner, boleh pakai soothing toner, baru you pakai retinol. Oke? Boleh pakai retinol. Retinol Lumiere itu ada apa? Ada squalene di dalamnya. Squalene di dalamnya, ini ada squalene di dalam. Squalene inilah yang membuat kulit you itu tidak terjadi iritasi. Jadi makanya disebut dengan gentle retinol. Oke, paham ya? Oke, kelas, paham ya? So, nanti kita lanjut lagi.
kelasnya saya belum makan malam tahu. Ya ada squalens. Squalens ya ini pakai E. Pakai E bukan I. Ya bukan I ya, pakai E. Ini squalen ini dari tumbuh-tumbuhan. Oke, paham ya? Kalau coba baca ada E. Apa sih dalam Malaysia? Itu E kan? English kan? Objek English kan? Nah, saya punya teka-teki buat you semua. Oke. Ya. Saya punya teka-teki buat you. Ini buat terakhir. Ya. Abjadnya abjad sama ya abjad di sini. Ya, ABCD abjad nggak sama ya? Nah, sama abjad. Oke, kalau Yuja Serum Ultraris boleh untuk di bawah mata. Saya sering pakai juga karena saya juga ada problem di situ, jadi saya sering pakai. Kasih tip, saya mau tanya sama you semua. Abjad Malaysia Pak, bacanya apa? A B C D. Betul. Ini adalah English kan? English version. Oke? Ini ya. Oke. Kalau di sekolah, bas tulisannya apa? B, A, S. Betul tak? Bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Hah? Betul. Namanya? B, A, S. Dibaca? Bas. Oke. Abjadnya? E. Oke, ini B, A, S. Ya, bacanya apa kalau abjad English? Bas juga. No. US. B-E-S. Dibaca apa abjad English? US. Ya. Bus lah pada. Dia Indonesian, dia punya alphabet. Dia ikut Phoenix punya alphabet. Kau tak Phoenix punya alphabet yang belajar kat school yang macam tu. Oh, bunyi. Kita kan ABC, dia ikut Phoenix punya. Sorry. Abjad itu ini A, B, C, D. Okay, Indonesia punya apa? Kalau Indonesia A, B, C, D. Jadi kalau B tambah A namanya ba. Tambah mati S, ini cross S. Jadi disebutnya dengan bas. Ini dibaca di Indonesia dibaca bas. Kalau you, abjad you A, B, C, D dibaca apa? Kalau B, A, S. Base. Betul tak? Iya, bisa. Ya, base kan? Base kan? Base. Ya, bacanya base. Kenapa you baca bas? Dekat sini kita belajar juga kalau untuk budak sekolah. So, Nah, saya mau tanya. Saya sempat tengok tuh waktu di airport. Inilah, ya kan? Harusnya kalau dia adalah abjad English, tulisannya apa kalau bas? Bacanya B, U, S. Disebut dengan unsur bunyi. Ya kan? B, U, S. Kalau dia baca English disebut dengan bas. Right? Ini baca apa? B, U, S. Bas. Kalau B, S? Base. Terus kenapa you baca bas? Correct? Nah, tadi ini karena ada yang tanya, saya juga sempat pusing. Ini kenapa antara abjad dengan pembacaan beda? Mungkin karena ada dua-duanya pembacaan itu. sebab ada orang jawab ni, because we follow the phonetic and phonology UK standard. Ya, I know. Saya suka belajar sejarah. Saya sudah pergi ke sana, saya sudah belajar. Jadi itulah basicnya. Betul, belajar abjad dan pioniknya. Thank you so much. Jadi kalau ada yang bilang di sini abjad ponik kita adalah A sama saja karena bahasa Melayu pun begitu. Lagi mumet katanya. Nah, ini kita sama-sama belajar saja. Saya pun ini. Dark circle pakai apa tak kurangkan? Dark circle you pakai Yuja Serum. Ya, ini you pakai ini. And then you bisa combine dengan Ultra Rich. Ini macam bagus nih. Ini dua bisa you combine.
Terus you combine, campur di tangan you, and then you taruh di bawah mata you. Seperti yang selalu lakukan. Oke? Oke. Thank you so much. Mana Sarah sini? Sarah sini. Sarah, Kak J, ayo sini, say hello dong. Dadah. Bye. Bye. Hah? Oh ya mau makan gitu. Dulu makan. Nanti kita ini ya sudah mau jam 12. Ya awal kelas mah thank you sama-sama. Thank you for sharing saya juga. Ada research Hah? CKD itu tak boleh pakai ingredient yang menyebabkan ginjal bahaya macam mercury lah. Ya, merkuri tak boleh. Yo hindarin semua walaupun tak ada penyakit, yo hindarin merkuri, hidrokinon, terus kalau yang ginjal tuh, tak tahu mending yo ke dokter saja, oke? Makasih Cigu. Makasih sama-sama. Ini ada diskon semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah. Mohon maaf sekali kalau ada salah. Dan untuk sharing, mohon maaf sekali kalau ada salah. Semoga bermanfaat ya. Yang Ai cakap, supaya mengerti dan paham. Sarah sini ya sharing Sarah. Ya. Tengok Sarah. Nak tengok Sarah nih. Bye. Kak J mana Kak J nih? Tuh. Thank you Pak dosen. Makasih sama-sama. Nanti besok ketua kelasnya Sarah ya katanya. Dia punya itu murid-murid. Dadah Kak J juga. Tangan saja. Kita semua esok kita akan lanjut. Tadi kan kita udah bahas tentang jenis kulit. Nanti besok kita akan bahas tentang product knowledge. Oke? Kita akan masuk ke new class tentang product knowledge. Nanti Ai jelaskan fungsi dari masing-masing bahan. Oke, dari ingredients tuh. Jadi kalian bisa tahu, oh ini cocok buat kulit saya, ini cocok buat saya. Jadi tadi udah jenis kulitnya, nanti kita harus mengenal dan tahu tentang ingredientsnya. Oke, see you tomorrow. Kalau ada yang belum tahu, nanti bisa langsung direct message di TikTok ini. Nanti kita bantu untuk carikan semua solution. So, tak usah khawatir. Insya Allah soalan-soalan yang belum terselesaikan besok kita selesaikan, atau you boleh langsung direct message saja, nanti kita bantu semuanya. Oke? Thank you, bye bye, good night everybody. So sleep tight, jangan lupa baca doa, cuci muka, dan jangan lupa pakai Lumiere. Oke? Bye bye, thank you. Assalamualaikum.